Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suci Wahyuni dan di sini saya akan memaparkan materi mengenai muhsinun. Muhsinun berasal dari kata ihsan yang artinya baik. Ihsan berasal dari kata husnah yang bermakna baik atau bagus. Seluruh tingkah laku yang menghadirkan faedah dan meninggalkan kemudaratan ialah perbuatan yang ihsan. Akan tetapi karena kapasitas ihsan bagi manusia sangat mutlak dan temporal, bahwa ukuran ihsan yang sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ihsan merupakan suatu perbuatan yang sangat bermanfaat di dalam Islam. Pentingnya ihsan didasarkan atas 3 hal. Yang pertama, karena fitrah manusia. Kemudian diperintahkan dan karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk ihsan. Nah, ada beberapa ungkapan dalam Al-Qur'an yang mengidentifikasikan bentuk perbuatan ihsan. Yang pertama, sabar, ialah menahan diri atas sesuatu yang tidak disukai dengan penuh keridoan dan kepasrahan. Seorang muslim menahan diri atas sesuatu yang tidak disukainya seperti dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mewajibkan dirinya untuk beribadah dan menahan dirinya dari maksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Sholat ialah ibadah yang teratur dari beberapa lisan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diselesaikan dengan salam. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Menurut istilah agama, zakat ialah tingkatan kekayaan tertentu dan ketetapan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk ditunaikan. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kepada hari akhir. Seorang muslim mengimani bahwa kehidupan di dunia ini memiliki masa akhir yang tidak ada lagi hari setelahnya, dan selain itu jihad dan infak dan banyak hal lainnya yang memiliki manfaat merupakan bentuk muhsinun atau ihsan. Ciri-ciri muhsinun atau ihsan yang pertama yaitu berinfak, menahan amarah dan memaafkan sebagaimana yang tertera dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-darai wal qadimina al-ghaida wal-afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinun. Artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu yang lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surah Ali Imran ayat 134. Muhsinun adalah orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Bahkan menyisihkan khusus dari hartanya untuk orang-orang yang dalam kesulitan dan yang tak punya. Dapat menahan amarahnya, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, tetap dalam kesabaran di dalam menghadapi semua keadaan susah maupun senang, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji akan membalas dengan kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Untuk para muhsinun, 4 kali Allah berulang-ulang menyatakan tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Untuk itu, Allah memerintahkan kesabaran seperti yang tertera dalam Quran surah Hud ayat 115 yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Hud ayat 115. Fungsi ihsan atau muhsinun yang pertama adalah sebagai pendorong bahwa ihsan terhadap Allah memotivasi manusia untuk menghormati hidupnya, beribadah dan beramal saleh sebatas menambah keimanan dan ketakwaan seseorang. Yang kedua, sebagai penyalur, yakni bahwa ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempunyai manusia agar bisa berkembang secara optimal dan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan menggunakan tuntunan agama Islam. Sebatas dirinya sadar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengendalian.
Dengan ihsan, manusia bisa mengendalikan perbuatannya ketika melakukan perbuatan atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sebagai penyesuaian. Manusia harus sadar dengan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang tidak ada tenaga dan tidak ada kekuatan dibandingkan dengan Allah yang sebagai pencipta dan Dia yang maha kuasa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam dua macam, yaitu bisa dilihat dari ma'ruf dan mungkar, merupakan dua istilah yang dapat dipakai untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang. Inilah salah satu ciri individual manusia yang membedakan dari makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, maka fungsi ihsan di sini adalah agar mereka mengakui bahwa Allah itu ada, Allah itu sebagai pencipta, dan hendaklah manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari ihsan manusia bisa merasakan hidup yang tenang, tentram dari segala perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.